Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Lamsyarani dengan NIM awalan 22 akhiran 166. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi switch dan host untuk memenuhi tugas pendahuluan modul 3, yaitu jaringan komputer 1. Baik, kita langsung saja. Di sini terdapat topologi yang dimana yang berisi dua switch, yaitu S1 dan S2, lalu kemudian terdapat dua PC, yaitu PC A dan PC B. Nah, kita langsung saja praktekkan ke dalam Cisco Packet Tracer. Sini kita tambahkan dua switch ya. Satu, eh, dua, lalu kemudian dua PC yaitu ini. Satu, kita ubah namanya untuk switch yang pertama yaitu switch S1. Nah, di sini S2, ini PC A, ini PC B. Baik, kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Nah, di sini kebutuhan perangkat ya, dua switch. Nah, ini sudah kita tambahkan, dua PC juga sudah. Lalu kemudian terdapat kabel konsol untuk mengkonfigurasi perangkat Cisco IOS melalui konsol. Nah, di sini kita cari kabel konsol ya, untuk menghubungkan PC A ke switch A1. Di sini RS232, lalu ini konsol. Nah, di sini juga sama, switch S2 kita hubungkan ke PC B. Nah, ini RS232, ini konsol. Lalu kemudian kabel Ethernet sebagaimana diperlihatkan dalam topologi. Nah, di sini topologinya ya, switch S1 dihubungkan ke switch S2 ini kita menggunakan kabel copper crossover ya. Sini fast Ethernet-nya itu F0/1. Ini ke switch S2-nya juga fast Ethernet 0/1. Nah, untuk PCA ini kita hubungkan ke switch S1 menggunakan kabel copper straight. Ini fast Ethernet-nya 0 ke switch S1-nya ini fast Ethernet 0/6. Untuk PCB juga sama, menggunakan kabel copper straight ke switch S2, ini fast Ethernet 01 ke switch S2 ini fast Ethernet 0/18. Nah, selagi kita menunggu ini berwarna hijau atau nyala gitu, kita langsung saja ke langkah-langkah berikutnya. Sini langkah 1, setup topologi jaringan. Nomor 1, hanyapkan perangkat, sudah. Hubungkan dua switch, sudah. Hubungkan PC ke switch masing-masing, sudah. Secara visual, periksa koneksi jaringan, sudah. Kemudian langkah kedua yaitu konfigurasi host. Yang pertama ini konfigurasikan informasi IP address status pada PC sesuai dengan tabel pengamatan. Nah, kita di sini pergi ke PC terlebih dahulu untuk mengisi IP konfigurasinya yaitu, nah di sini kita isi IPv4 address-nya ya. Kita pergi ke laporannya ini. Nah, untuk IP address PCA-nya ini ya, 192.168.1.10. Kita isi 192.168.1.10. Nah, untuk subnet max-nya ini sudah terisi otomatis ya. Nah, lalu kemudian untuk PCB ini kita isi juga sama seperti PCA, IP konfigurasi, IPv4-nya kita isi, yaitu 192.168.1.11. Nah, untuk subnet max-nya ini juga terisi otomatis ya. Lalu kemudian pergi langkah berikutnya, periksa setting dan konektivitas PC. Lalu kemudian terdapat langkah berikutnya yaitu langkah 3, konfigurasi settingan switch. Yang pertama itu masuk ke switch S1, masukkan ke modus konfigurasi global. Kita di sini
ini switch S1 ini kita masukkan ke dalam PCA ya, PCA kita masukkan ke switch S1. Nah, di sini kita pergi ke ini si silang, kita pergi ke terminal, ini kita pencet oke. Nah, di sini sudah ada terminal ya, kita pencet enter, switch, kita ketik enable. Nah, di sini kita ketik conf nf nft, kita singkat aja. Nah, sudah switch config. Yang kedua yaitu berikan nama untuk switch S1 sesuai dengan tabel pengalamatan. Nah, untuk switch, nah ini kita isikan namanya ya, yaitu hostname S1. Nah, sudah S1. Kemudian yang nomor 3, cegah DNS lookup yang tak diinginkan. Nah, di sini kita ketik IP domain IP domain lookup. Nah, sudah. Lalu kemudian nomor 4 yaitu masukkan password lokal. Gunakan teks kelas sebagai password, privilege X dan Cisco sebagai password untuk akses konsol. Nah, di sini kita ketik saja enable secret class. Nah, ini kelas ini yaitu password lokalnya ya, gunakan teks kelas. Nah, kita enter, lalu kemudian kita masukkan line console 0, lalu kemudian kita masukkan password-nya yaitu password-nya itu Cisco ya, Cisco, salah, password Cisco. Nah, sudah password Cisco, kemudian kita ketik login, exit. Nah, sudah. Ini exit ini untuk disimpan. Lalu kemudian kita pergi ke nomor 5 yaitu konfigurasi dan aktifkan enable SP. Apa ya? SP1 ya, atau SPL ya, sesuai dengan tabel pengalamatan. Nah, di sini kita ketik saja interface ya. Kita ketikkan saja interface plan 1 tuh pada S1 ya. Interface plan 1, lalu kemudian kita ketik sebentar. Ya, di sini kita ketik IP address-nya dari plan 1 dari S1 ya. IP address-nya itu IP address-nya itu 192.168.1.1 beserta subnet max-nya ya. 255.255.255.0. Nah, kita di sini ketik no shutdown untuk tidak shutdown ya. Lalu kita pergi ke nomor 6 yaitu masukkan suatu banner login MOTD untuk memperingatkan akses tak berizin. Nah, di sini kita enter saja. Kita ketik banner MOTD, lalu kemudian di sini kita ketik keterangannya yaitu apa? Perlu akses saja ya. Coba. Perlu akses aja. Nah, sudah. Lalu kemudian kita pencet yang lalu selanjutnya ini simpan konfigurasi ya. Simpan konfigurasi ini kita ketik saja exit untuk menyimpan. Lalu kemudian copy running, ketik copy
copy running, juga ketik copy running, config startup, config. Nah, destination, file name, kita enter, oke. Lalu kemudian nomor 8 yaitu tampilkan konfigurasi terkini. Nah, di sini kita ketik saja show running strip config. Nah, ini kan sudah muncul ya. Di sini terdapat more, kita spasi saja, terus. Nah, sini kan sudah muncul konfigurasi terkininya. Lalu kemudian terdapat nomor 9 yaitu tampilkan versi iOS dan informasi switch yang berguna. Nah, di sini kita ketik saja show version. Ini sudah nampil ya untuk menampilkan versi iOS dan informasi switch yang berguna. Nah, lalu kemudian yang nomor 10, tampilkan status dari interface yang terkoneksi pada switch. Nah, di sini kita ketik saja show interface status, kita spasi, lalu kita ketik show interface, show IP interface brief. Nah, more. Dah. Nah, untuk nomor 11 ini konfigurasikan switch S2. Nah, di sini untuk switch S2 ini sama seperti ini sama seperti S1 langkah-langkahnya. Kita percepat saja ya videonya. Ini kita pergi ke PCB, desktop, ini silang, ini terminal, ini oke. Baik, di sini kita pergi ke nomor 12 yaitu rekam status interface dari interface pada tabel di bawah. Sini kita scroll saja ke bawah. Nah, sini kita isi ya. Untuk interface S1 statusnya itu kita pergi ke isi A-nya yaitu nih. Nah, S1 statusnya yaitu ini nih. Nih, pas Ethernet 0/1. Nah, ini statusnya itu yaitu up. Kita isi saja up. Untuk pas Ethernet 0/6-nya yaitu up. Pas Ethernet 0/18-nya itu down. Dan VLAN satunya ini up. Untuk S1 protokolnya ini yang pas Ethernet 0/1-nya yaitu up juga. Untuk fast Ethernet 0/6-nya itu up juga ya. Up. Pas Ethernet 0/18 ini juga down. Plan satunya untuk S1 protokolnya ini up. Kita isi saja. Nah, untuk S2 statusnya itu kita pergi ke PCB ya. Nih. Ini kita Nah, ini S2 statusnya F0/1 fast Ethernet-nya nih.
Ini up juga, kita isi up. Pas Ethernet 0/6-nya itu down. Untuk fast Ethernet 0/18-nya up. Untuk VLAN satunya ini up. Untuk S2 protokolnya itu ini fast Ethernet 0/1-nya up. Untuk fast Ethernet 0/6-nya itu down. Fast Ethernet 0/18-nya itu up juga ya. Untuk VLAN 1 protokolnya ini up juga. Baik, sudah. Lalu kita lanjut ke nomor 13, yaitu dari suatu PC ping switch S1 dan S2, pingnya harus berhasil. Nah, kita langsung saja di sini kita disable ya. Disable. Nah, ini sudah. Ini juga disable. Udah. Nah, ini kita pergi ke command prompt. Nah, kita ping. Nah, di sini kita ping S1 dan S2-nya ya. S1-nya itu 192.168.1.1. Apakah berhasil? Oh, request time. Oh ya, benar. 25% loss ya. Kita coba lagi sampai ini 0% loss. Kita ping 192.168.1.1. Nah, 0% loss. Kemudian untuk kita ping yang S2 ya. Yang S2 192.168.1.11. 2. Nah, apakah berhasil? Oh, 25% loss juga. Kita coba lagi sampai 0% loss ya. Ping 192.168.1.2. Nah, ini sudah ya, 0% loss. Berhasil jadinya. Nah, kita pergi ke nomor selanjutnya, itu nomor 14. Dari suatu switch, ping PC A dan PC B, ping harusnya berhasil. Kita ping di sini, ping PCA ya. Ping PCA-nya itu 192.168.1.10. Nah, berhasil ya untuk PCA. Nah, kita selanjutnya ke PCB, kita ping 192.168.1.11. Nah, 0% loss ya. Ini berarti berhasil. Nah, di sini sudah selesai ya langkah-langkahnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.